صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله الطاهرين وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه جنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر السنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى وسنه على ممره الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين وختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم كفنا شر الظالمين وجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. Terus niki kula maknani mengke terus mahalul qiyam situ dura terus sampun. Kula maknani kalian sekaligus niki napa munajat teng pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terus kula balik matur ajmain nak didawakan ulama ini sebagai kata farid, kata pemisah, kata yang menegaskan kalau kita ahli sunnah bersama. Karena itu pembeda. Fa inna syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Syiah itu banyak sahabat yang dihormati berlebihan kayak Sayyidina Ali, sementara banyak yang dihinakan berlebihan kayak Abu Bakar. Makanya kita ahli sunnah ciri utamanya apa? Menghormati sahabat ajmain. Jadi kata ajmain adalah kata kunci, napa? Anda gini, sebagian ngerdakan turun semuanya sahabat, apa? Semuanya sahabat. Nah, istilah berjanji napa? Wa ya umus sahabata wal atba'a wa mawala. Umum itu siapa saja. Jadi ciri khas nahnu ma'asyir ahli sunnah wal jamaah menghormati semua
syahada. Maka kata ajma'in itu kata kunci yang mempertegas bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Jalan kongko gawe nak ing kita sapa Allah wa iyyakum lan yo ing sira kabeh. Kowe digawe miman setengah sangkemu. Ya taujibu kang berhak sapa man syafaat tau ing tok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita semua termasuk wong sing berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarju lan arep-arep sapa man bidzalika lan mengkono-mengkono syafaat. Sebagian naskah minallahi teng kitab kula minallahi saking Allah arep-arep rahmatahu ing sifat welase Kanjeng Nabi wa rahmatah. Jadi hukum mriki nek rujono Allah ya angsal karena Allah memang Rahman Rahim, paham ya? Rujono Kanjeng Nabi ya sah karena bil mukminina raufur rahim. Sami ya, tentu dengan konteks yang sama. Hanya sama ya ra'fahnya Allah ya sesuai kapasitasnya Allah. Ra'fahnya Rasulullah sesuai izin Allah. Ya bedanya itu tok, paham ya? Nah Allah Rahman itu bidzatihi apa? Bidzatihi. Kalau Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim biiznihi apa? Biiznihi. Karena mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Lan iku klirune kubu sebelah nganggep nabi ku ora iso nyafaati. Mergo dianggep gak duwe otoritas. Niku keliru. Sing di otoritas bidzatihi memang betul hanya Allah Ta'ala. Sing bidzatihi itu ya. Tentu bidzatihi yang memang Al-Hayyul Qayyum hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi juga punya hak itu, tapi tentu karena Nabi apapun hebatnya itu makhluk, diistilahkan biizni. Kenapa? Biizni. Makanya Shadaqallahul Azim ketika dawuh apa? Mangzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Jadi eling-eling. Nah, Allah memberikan kita syafaat bi quwwatihi wa hauli wa bi dzatihi. Jadi kalau Kanjeng Nabi biizni karena memang dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ayat tadi malaikat di langit pun la tuhni syafa'atum syai'an tapi illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u wa yarda. Artinya ketika seseorang itu mendapat izin dari Allah maka bisa melakukan apa? Syafaat. Kayak ngerti Loh Mahfud. Banyak orang-orang sana yang enggak pati iso ngaji dari Nabi itu enggak ngerti Loh Mahfud karena Loh Mahfud itu minal ghaib, setengah saking barang apa? Ghaib. Apapun hebatnya makhluk itu enggak akan ngerti barang ghaib. Itu benar tapi itu salah. Benarnya memang ya seperti itu. Kalau Allah pirsa Loh Mahfud itu bidzatihi, apa? Karena Allah itu Allamul Ghuyub, apa? Tapi bukan menafikan kekasihnya melihat. Bedanya ini biizni, apa? Karena diberi hak izin oleh Allah. Makanya disebut alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Allah itu zat yang ngerti sesuatu yang gaib, termasuk Allah Mahfud. Fala yuzhiru ala ghaibi ahadan. Kemudian barang gaib ini tidak pernah dimengertikan kepada siapapun, tapi tetap ada istisna illa man irtada mir rasul. Kecuali orang-orang yang dapat ridhonya Allah Taala. Paham ya? Tapi orang-orang yang enggak pernah ngaji itu miranya asal makhluk apapun hebatnya enggak akan ngerti Allah Mahfud. Itu keliru. Yang benar adalah pirsa Mahfud yang bidzatihi memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap Jibril tahu. Utamanya Rasulullah Muhammad tahu. Tapi biizni. Apa? Itu apa? Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasul. Paham ya? Sama misalnya saya punya makanan. Kalau saya makan itu enggak perlu pamit. Tapi orang lain yang enggak punya tentu ya bisa saja boleh tapi biizni dengan izin. Itu kan normal dari segi fikih, paham ya. Orang yang punya hak tentu itu bidzatihi, apa? Kemudian orang mau pakai yang enggak ikut punya tentu biizni. Ya sama. Allah dan Rasulnya seperti itu. Kalau Allah melakukan apa saja itu bidzatihi karena Allah adalah yang punya segalanya, apa? Jadi kalau Rasul punya otoritas seperti syafaat, melihat alam gaib itu biizni, apa? Dengan izinnya. Lalu yang disebut dengan surat ayat kursi apa? Mangzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi. Siapa yang bisa memberi syafaat di depan Allah kecuali orang-orang yang dapat izin. Itu menunjukkan kalau Allah tetap memberi syafaat kepada Rasulullah. Karena istisna itu enggak ada gunanya ketika nyatanya tidak ada orang yang dapat izin. Paham? Itu bukti bahwa nanti akan ada orang yang dapat izin memberi syafaat. Ya tentu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma doa hormati hadan nabil karim sebab mulia iki nabi karim alihi tahirin lan keluargane nabi sing suci wa ashabi salikin lan sahabat nabi sing ngambah ala manajil qawim. Ini juga pembeda antara kita dan Syiah. Kita akan selalu mensifati ashab Rasulullah, kita sifati apa? As-salikin ala manhajil qawim.
Kita akan selalu sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu apa? Menstatuskan sahabat dia siapa? As-salikin ala manhajil qawim, orang yang selalu meniti atau mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau Syiah mengatakan sahabat banyak yang mal'un karena dianggap dalil dari Kanjeng Nabi, itu tidak benar. Kita tetap mengikuti mazhab apa? Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana status sahabat itu apa? As-salikin ala manhajil qawim. Ini yang seperti ini yang ditanamkan Said Muhammad, Habib Umar Hafid, Habib Ali Al-Habsyi, semuanya Sadatun Al-Kiram, minal Alawiyin maupun Hasaniyin, semuanya itu yang ahli sunnah wal jamaah pasti menghormati sahabat. Itu juga guru-guru kita, mulai Mbah Mun, Bapak, semua guru-guru kita pasti kalau nyifati sahabat apa? As-salikin ala manhajil qawim. Jadi ini kata pembeda juga. Sahabat itu siapa? As-salikin ala manhajil qawim. Orang yang selalu meniti perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ital kulaturi damal panjenengan ing kita min khiyari umat, sange umat pilihan. Wasturna lan kulaturi nutupi panjenengan ing kita. Bida dihormati kelawan tutup kang yaiku kehormatane Kanjeng Nabi. Semoga kita nanti kesalahan-kesalahan kita ditutupi Allah mergo duwe nabi yang sangat terhormat. Artinya Allah tidak mempermalukan kita, bukan karena kita, tapi nggak ingin mempermalukan ketuanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sajane kowe buta mate. Cuma Allah itu delok iki anak kowe Kanjeng Nabi. Nek pun neraka sakake ketuane, paham? Maksudnya pantes mlebu neraka. Jadi kenapa? Wasturna tidak dihormati. Kau ketika walaso fa'yu'ti karabbuka fatardo. Muhammad, kamu akan saya kasih sesuatu fatardo, kemudian Anda akan puas. Jawab Nabi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, Anda akan puas kalau saja satu dari umatku yang bertauhid masih masuk apa? Neraka. Isi kowe hafal lho, pala. Cek kasih hafid seorang berumat Nabi yo. Allah, apa Kanjeng Nabi gak ikhlas nak mlebu neraka. Mlebu selawase lho, nak tahu oleh kok. Nak tahu yo oleh napa? Nak selawase Nabi mboten berkenan. Waksur nalan kula tuwi giring panjenengan nek kita kan ing dalam sesuk fi sumrati ing dalam kelompoke Kanjeng Nabi. Wa ta'milan kula turi gunakno panjenengan alsinatana ing lisan-lisan kita fi madhi ing dalam ngelem Nabi wa nusrati lan nulung Nabi. Semoga lisan-lisan kita, tulisan-tulisan kita, statement-statement kita ditakdir muji Nabi dan membela Nabi. Jadi kita enggak ditakdir atau semoga jangan sampai ditakdir keterucut punya lisan sing menghina Kanjeng Nabi. Karena kita selalu berdoa apa? Wasta'mil al-sinatana fi madhihi wa nusrati. Semoga Allah memperkerjakan lisan kita, tulisan kita, statement kita, pikiran kita, semua kita kerahkan fi madhihi wa nusrati dalam muji Nabi dan membela Nabi. Wa ahyilan kula turi nguripna panjenengan ing kita mutamassikina halite sekalan kabeh bi sunnatihi lan sunah Nabi wa taati lan taat Nabi. Wa amit nalan kula aturi mateni panjenengan ing kita ala hubbi ing atase status seneng Nabi wa jamaatin lan dadi golongane Kanjeng Nabi. Cara istilah Habib Ali ya, Allahumma sholli sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi fa yanfadu fi qalbihi siru nuri ta'alluqihi wa hubbi. Paham ya? Terus orang yang baca sholawat dengan sholawat itu kemudian hatinya sambung atau rohnya sambung dengan rohnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akibatnya nanti wajib babu biha bi inayatillahi fi hisbi. Semoga dengan sholawat itu kita nanti ditulis termasuk sangka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau redaksinya juga wa mitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma jawwa adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Semoga kita masuk surga karena pertama surga dimasuki Kanjeng Nabi. Wa anzilna ma'hu bi usuriha nempat di gedung-gedungnya surga. Fa innahu awwalu man yanzilu fa inna Rasulullah Muhammad awwalu man kawitane wong yanzilu kang manggon sapa man ing jannah. Utawa ing al-qusur fil jannah. Warhamlan kula aturi melasi panjenengan ing kita ya masyaallah dan dinane nyapati sapa nabi kala iki maring pira-pira makhluk fatarhamuha. Mongko ngurmati panjenengan melasi jenengan hak ing khalaik. Apa marzubna ziyaratahu fi kulli sana. Kula aturi ngreseni panjenengan ing kita ziyaratahu ing ziarah ning Nabi fi kulli sanatin dalam saben-saben setahun. Ya kalau itu tidak bisa, setidaknya kita hidup selalu mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ziarah itu tidak harus fisik. Ziarah maknawi juga enggak kalah pentingnya. Kita dakwah, kita nasrul Islam, kita nasruddin itu juga enggak kalah dengan dekatnya kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara Sayyid Abdul Haddad, aulan nasi bihi wa aqrabuhum bih adalah orang-orang sing da'a ila tauhid wa ila nasri sunnati. Jadi orang paling berhak dekat Nabi adalah orang yang selalu menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita ngajarkan fikih halal haram, ngajarkan iddah. Coba andaikan tidak ada iddah, itu betapa kacaunya dunia. Karena mani dari zaut awal bisa saja masih tersimpan di rahim suami istri yang diceraikan, apa? Bareng dirabi zaut sani, ketika hubungan intim ternyata anak ini enggak jelas masih produk mani zaut awal apa produk mani zaut sani. Akhirnya bojo kedua pengen rumat kan males. Kok keriting ra koyo aku kan ribet. Nah, tapi barokah ono iddah, ya barokahnya ada iddah di mana perempuan yang tertalak enggak boleh kawin kecuali ada pastian baro'atur rohmi bahwa rahim ini terbebas dari unsur sperma dari zaut awal. Maka setelah iddah selesai, maka ini kalau nikah nanti benar-benar anaknya zaut sani karena sisa-sisa dari zaut awal hilang sama sekali. Itu barokahnya Nur Muhammad. Ya akhirnya orang jelas anaknya siapa, paham ya? Coba kalau tidak ada iddah kayak apa runyamnya nasab. Itu juga enggak kalah pentingnya untuk supaya kita dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi men umroh, selab ke Ka'bah nyekeli Ka'bah. Memang gerbong video ra iso no. Jadi soalnya kemudian maklaran malah iso aneh-aneh. Dan para nabi cara Sayyid Abdul Haddad, orang yang paling berhak dengan nabi adalah orang yang menghidup-hidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya syariat yang maslahatnya itu kelihatan sekali. Kayak tadi masalah iddah. Coba kalau tidak ada iddah, kayak apa runyamnya nasab, apa? Runyamnya nasab karena setiap nanti kelahiran anak ini mungkin anak dari zaut awal, juga mungkin anak dari zaut sani. Itu kan ribet nanti. Kalau raine cek cilik kan ra ketara mirip Pak awal apa Pak kedua. DNA ribet. Bareng gede. Jebule rambutnya mirip bojo pertama, pesake mirip bojo kedua. Kan bingung kan ribet. Terus kon rumah sopo. Ribet kan? Jadi barokahnya iddah kan itu enggak terjadi. Wala tajalan kula aturi damel panjenengan ing kita menawa filina sing lali angka sing panjenengan walaan bulan ora saking kanjeng Nabi kodro sinaten ing kadar sak sliutan turu sliutan ngantuk. Maksudnya semoga kita tidak pernah lupa dari jenengan Gusti, juga tidak pernah lupa dari kanjeng Nabi meskipun sak kadar paling sedikit. Orang Jawa nak muni sinang ngantuk sak sliutan wong Jawa andarane sini. Atas la tak huluhu sinatu wala naum. Allah itu zat yang enggak pernah ngantuk, juga enggak pernah tidur. Allahumma ta'ala tas'al fi masjidina hadza ahadan ila wasalta fi ma'itawfati dhunubah. Yes lungo mane lungguh-lungguh sing ra jelas sing muga disebut. Wasatar tadiri ta'il mafirati uyuba. Ayam sing akeh muga-muga rapati konangan. Cuma aja terpaksa konangan karena jumlahe 1000 konangan loro wis apik. Konangan kabeh ke ya tuntas. Ki ora oleh protes kula. Kula ndek kok konangan Gus jumlah 1000 pira-pira konangan mok 10. Paham ya? Nanti paham ya. Asline konangane cara konangan kabeh tuntas, lha yo EP ku 1000, konangan 100 wis apik, konangan kabeh tuntas ya, Pak. Jajal misale kuwi dipertontonkan Allah nak mondok iku mergo frustasi. Dadi ning omah ora ono sing nyayang akhire mondok. Wong tuamu ya konangan, ning omah delok anak males dipondokno. Ayo jajal. Nah, misale konangan ngono, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhubung ra konangan wis masuk apik wong tuamu. Zaman akhir anake dipondokno. Ayo iku barokah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ora sesuai fakta. Faktane yo ora ngono. Lu anak-anake dhewe males didik. Terus korbane kiai dipasrah. Iku dolim lho. Iku. Wis ngono anake beli kok wong tuane tambah dolim. Ya tapi yo luwe apik ya. Mondok luwe apik dibanding ora mondok. Tapi ora usah angen-angen sing berlebihan kok. Dengan niat seperti itu supaya Islam ini satu semua. Ya tapi kok kabeh FF ngene iku ndalah ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Nah cara bapak biyenane ono ki sepuh watuk-watuk dadi khotbah gak gelem pensiun. Alasane istiqomah. Isoe ning atine mergo mau digendani wong. Nah ya istiqomah mbek mau digendani wong kan ya mirip, no? Ayo istiqomah apa mau kegesur? Nah, iya kan ora jelas lha. Tapi ngono iku salah ya ora konangan. Apa iku wae iku ditutupi mbek Allah Subhanahu wa taala. Mondok. Lha kok kang mondok, nek ngomong nduk dia. Ya nek ora nduk dhuwit, nek mondok ra nduk kirim.
Ya muga-muga app ngono iku ditutupi pengiran. Lah soal konangan uga app e kakek tetep ana sing mutah akhir-akhir. Paham, tapi tetep sing ditutupi Allah luwih besar, aksar, apa? Aksar lebih banyak. Allah maca Allah inna satana kelakuan iku kana ana iku makna sertane kita sesana ilmiah dia ing tahun sing wis liwat sapa ikhwanun pira-pira kanca. Ikhwanun dadi isine kana. Mana akan nyegah hum ikhwan wal qada jenengan sale mati anil usuli sang itu muka ila misya maris padane hadisana. Fala takhrim hum mongko aja ngalang-alangi panjenengan hum ikhwan nyeta hadis saati fatiha. Iki hebate sing aran dibak. Niki tak maknani mergo lafate angel. Maksudnya gini, tahun kemarin ya Allah yang ikut maulid saya itu banyak. Misalnya tahun kemarin yang ikut maulid saya itu Zaid, Umar, Bakar masih ikut semua. Tahun ini sudah tidak bisa karena mereka sudah meninggal. Karena yang menghalangi mereka tidak ikut maulid itu adalah meninggal, maka tetap pahalanya mereka harus dapat. Karena mereka andikan hidup, tetap ikut maulid lagi. Itu bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fissanatil madiyati ikhwanu ma'anahumul qada anil wusuli. Itu misalnya kematian. Atau misalnya suatu saat ini sampean boyong, tetap dapat jatah. Ya Allah mereka itu ikut maulid tahun kemarin. Gara-gara boyong keranyam istri nggak bisa ikut. Nah itu harus tetap dapat jatah. Karena sebenarnya mereka ingin tapi ada darurat sipil. Jadi gambarannya kok. Jadi kalau di sini bisa kematian, bisa ekonomi, paham ya? Bisa apa PSBB ya? Bisa PSBB, bisa apa saja, bisa apa karantina pokoknya. Semua kebaikan teman-teman kita di masa lalu yang sekarang terhalang tidak bisa hadir. Semoga maulid yang tidak didatangi mereka tetap dapat jatah. Karena yang menghalangi mereka bukan papa tapi kodok kodah. Ini bahasa Arab apa? Innahu kana ma'ana fissanatil madiyati ikhwanum ma'na'ahumul kodok anil musuli ila misliha. Fala tahrihum min sa'atiyah di sa'ati wafatiyah. Jadi walhasil karena mereka orang-orang baik yang selalu ingin ikut maulid tapi terhalang oleh satu kondisi darurat. Itu pahalanya harus tetap dapat ya Allah. Ini fala takhrimhum min sawabi hadis saati wa fadl. Allah marhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, kasihannya kita ketika kita sudah min ashabil kubur. Wa fiqna li amalin sholihin. Ya kalau tetap wasanaru keunggulannya amal soleh, sana itu kehormatan alam mamaridur ya Allah. Beri amal soleh yang kehormatannya sampai sepanjang masa. Wa mas'ana li ala ika zakirin. Itu eling nikmat. Kecil musibah yang nikmat, waya musibah ini ya kau cek mangan si sungguh, berpatem di cek loro, paham ya? Kacekmu ya utuh, anak jadi gerumpung malah ribet. Jadi nak sing pecek coba yang nobangir, pura-pura orang tambah gerumpung, orang tambah elek. Misalnya pecek terus kukulun ber malantek, mau kau eleng sisi apa? Nikmat apa? Rasa dulu sak dure ribet apa? Wali na'maika syakirin nikmate syukur wali omiliko ika minas dakirin eling ketemu pangeran wa ahina kita atika masyulin semoga sibuk nglakoni itu atau ida taufaitana lamun nalikane ngapunduti panjenengan ing kita fatawafa monggo kula aturi mateni panjenengan ing kita ora maktulin hale ora wong sing difitnah semoga mati kita mati yang baik-baik saja bukan mati dalam keadaan melahirkan fitnah wala makhdulin ora mati sing hina. Mati sing hina maksudnya mati su'ul khotimah waqtim lana min kafi khairin ajmain. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Allah makfina syarra zalimin wa ma dawa iksi kelaturi nyukupi panjenengan kita syarra zalimin ing elek-eleke wong zalim. Waj'alna min fitnati hadid dunya salimin. Ya Allah semoga kita terbebas dari keburukan orang-orang zalim dan kita selamat dari fitnahnya hadid dunya. Allah maj'al hadar Rasul al-Karim lana syafi'a. Semoga Rasul Muhammad kepada kita memberi syafaat. Warzuqna fi yaumil qiyamati maqamar rafi'a. Tentu kita ingin dapat maqamar rafi'a. Maksudnya maqamar dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah madha wa iski kula aturi nyirami panjenengan ing kita min khaudi Muhammad bin sangking telagane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes sarbatan kan saumbinan hani akan kang enak. Jadi nanti lu antri di telaganya Nabi itu cukup dapat satu gelas. Satu gelas itu lanas mau ba'daha abada. Jadi kamu nanti dapat seteguk dari khaudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarbah itu masdar marrah wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihatin kajilsah. Sarbah itu satu minuman saja. Satu teguhan saja karena keramatnya atau mukjizatnya Rasulullah itu kita akan la nasma'u ba'daha abadan, tidak akan kehausan selamanya meskipun dapat hanya satu sarbah, satu teguhan. Wasurna lah tahta liwa'i huda. Wasulan kula aturi ngiring panjenengan ing kita tahta liwa'i ana ing sore bendera kanjeng Nabi wetan ing dalem sumben. Oh maghfir lana bi. Allah madha wa ikhfir kula aturi ing pura panjenengan ana kita bi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di pura pangeran barokah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Allah tidak akan mempermalukan kekasihnya.
Sementing itu terdaftar nenggoni nomor induk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nek daerah-daerah malaikat iku pangeran ngregani ketuane, paham nggih? Sing penting kowe terdaftar sik, napa? Nanti kan Nabi ngendikan Gusti niku umat kula. Wah iku kondang nek kan Nabi ngendikan ngono wis malaikat tunduk kabeh. Tapi nek ora terdaftar, duwe sinten Gusti. Perkara napa? Terdaftar wali abaina umatina lima syekhina lima alimina guru-guru kita wa dawil huquqi alaina. Dan duwe hak nek iki kowe diutang ra iso nyaur iku nak beja-bejane wong diutangi wong saleh ra iso nyaur beja-bejane wong. Mane dongakno wong saleh diutang kowe terus ra iso. Kowe iku nak sampeyan kok tuntut iku sampeyan sing nuntut ku ditegur bisa Abdul Qadir Jilani kok utang aku 10 juta ora tak tak. Tapi nek sing utang wong ra saleh wae ribet. Mergo sampeyan dituntun akhirat wong ngene neraka malah ribet kan. Jadi ana wong saleh apik iku diutang. Sing utang iku ora pati saleh. Berhubung ditedir iso nyaur ning akhirat sing ditagih napa? Padahal Allah ku gak iso nglebokno wong, mesti ra iso ora kersa nglebokno wong sedurunge hak adami. Selesai. Akhire wong saleh ditagih. Allah ora rido nek wong saleh mlebu neraka. Lan kok sablu kok dicek sugeng kok utang kowe aja tagih. Paham? Nek sing utang kowe wajib ditagih ribet kan. Mergo kok akhire Allah gak rido wong saleh iku mlebu neraka. Tapi bedil bono swarga ijek di hak ada bareng ditagih teng akhirat Allah ngetokno sing akeh. Kowe roh gedung iku, ngertos Gusti. Itu liman hada. Apakah bagi siapa itu? Apakah bagi nabi ndak? Kok semewah itu ya Allah, apa untuk nabi? Ndak untuk nabi. Liman yamlikus samana, bagi yang punya harganya. Lalu siapa? Terus kata Allah, anta tamliku, kamu punya harga untuk gedung itu. Apa gitu? Kowe ngebrokno wong iki. Nggih mesti kula ibrokno, kon mlebu swarga bareng. Wala nek ana saleh utang kowe kok aja tagih. Wah besok ben ning akhirat. Saleh syarat apa? Tapi nek wong iki ra saleh, sok ben mbok tagih. Ambek Allah, wong ini neraka. Malah ribet kan apa? Apa? Sing utang kowe wong fasik, tuntut ning akhirat. Mbok goleki dhuwit. Neraka, ribet kan? Malah ini rasa bal. Ribet kan. Tapi nak sing utang kowe wong saleh iki Allah gak rido wong saleh kok mlebu neraka. Tapi dilebokno swarga gak iso mergo dia hak. Iku sok ben diselesaikan Allah. Napa? Carane dua-duanya masuk swarga. Paham ya? Jadi iku melane ning kene didongakno wa dzawil huquqi alaina. Apa wa dzawil huquqi alaina. Walimanan kedua wong ajra kang nglakokno sapa man hadal khaira ing semua kebaikan siadi saat. Dan kita doakan siapa saja yang memperlakukan kebaikan. Orang yang dakwah di Papua, di Irian, di NTT, semua umat Islam yang berjuang yang pedalaman yang apa, semuanya kita doakan. Waliman ajra hadal khaira siadi saat. Apapun hebatnya kita enggak dakwah di NTT, apapun hebatnya kita enggak dakwah di Papua, apapun hebatnya kita, misalnya Rektor Al-Azhar, apapun hebatnya, kan nggak bisa dakwah di pedalaman Sudan, di Khartoum, di pedalaman Afrika, paham ya? Apapun Anda Imam Masjid Haram, kan ora iso. Pedalaman Madura ning Masalim, bukan ndak iso. Nggih mboten. Umat ini butuh sekian dai yang di seluruh ujung dunia, paham ya? Makanya kita doakan waliman ajra hadal khaira fi hadisa. Hadis Ahlul Bait yang paling saya kenang sampai saya figurakan, seolah sampai saya figurakan adalah hadisnya Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain, paham ya? An Abi Sayyidina Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika nanti di mahsyar. Itu Allah itu dekat sekali antara Jibril dan Allah dan Jibril. Jadi Allah, Jibril, di tengah itu ada Rasulullah. Ya tentu kita tidak usah bayangkan tempatnya kayak apa, bila kaifin walan hisab. Tentu yang paling diperhatikan Allah ini wali-wali kutub. Ya kayak Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Asyadili, wali-wali papan atas. Sehingga yang masuk surga itu ya orang-orang elit, orang-orang yang memang kok Imam Ghazali kan manfaatnya jelas kan. Tapi akhirnya Nabi usul, setelah orang-orang papan atas ini selesai Nabi usul. Ay Rabbi, sama siapa teksnya? Ay Rabbi, dari kata ya Rabbi. Ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Yang menyembah jenengan itu tidak hanya orang-orang keren ini. Orang-orang di pedalaman NTT, di Masalembu, di Sudan, di Afrika itu banyak menyembah jenengan. Itu harus jenengan perhatikan juga. Jadi ibaduka abaduka fi atrofil ardi.
Lah makanya kita ini yo gelem kenal wong elit kula nggih purun kenal Profitatul Alam Islami, kenal tokoh-tokoh PBNU, kula banyak kenal tokoh-tokoh PP Muhammadiyah. Oke lah kita mungkin elit. Mana bae kowe delok hafid bodoni itu orang kan yo elit kok digelar apa hafid penjaga Quran. Quran dijogo Allah, jogo kowe tambah rusak kabeh. Nah, orang-orang elit ini kan pantasnya mlebu swarga kan. Pantese kan untuk hafid mlebu neraka. Apa meneh yo. Ketua MUI kan yo lucu mlebu neraka misale kan yo ketua. Orang-orang elit itu tentu diperhatikan Allah karena khidmatnya ya luar biasa, Tapi banyak juga orang menyembah Allah dan tidak dapat apa-apa. Maka itu Allah, Kanjeng Nabi matur teng Allah, ya Allah tolong perhatikan mereka. Ya tanpa itu pun tentu Allah memperhatikan. Ini kan Allah hanya ingin memperlihatkan syafaqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tanpa itu pun Allah tentu sudah tahu. Makanya di semua teks seperti itu wa huwa a'lamu bihim. Tanpa itu pun Allah sebetulnya sudah tahu. Tapi ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah terhadap orang-orang yang sudah terpinggirkan. Itu kan sama seperti malaikat itu alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna. Wa yastaghfiruna itu kan sebenarnya Allah tahu, tanpa itu pun Allah akan mengampuni orang-orang yang terbelakang. Paham ya? Tapi menunjukkan bahwa para malaikat pun sayang ke kita, sehingga di antara usulan para malaikat gimana? Minta kita ini diampuni. Sama tanpa usulnya Nabi Muhammad pun Allah akan mengampuni orang-orang yang nyembah Allah. Tapi kenapa itu diriwayatkan Rasulullah itu menunjukkan bahwa usulnya Rasulullah itu tidak lain adalah sesuatu yang sudah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita baina Rabbin Karim wa baina Rasulin Karim, baina Rabbin Rauf wa baina Rasulin Rauf. Nah, sehingga itu tradisinya ulama. Kita punya Tuhan ya Raufur Rahim, punya nabi yang disifati bil mukminina Raufur Rahim. Kalau ada subuh sebelah menyoal, enggak mungkin sifatnya makhluk sama dengan Allah. Itu salah besar. Kita tahu bedanya. Kalau Allah Raufur Rahim bi dzatihi, kalau Rasulullah bi iznihi. Itu mungkin ngaji wis suwi kok dieling nang menyek wong ro. Ora Jawa ora Arab ora jelas. Ora Jawa ora Arab ora jelas. Nggak, mesti ono bedanya sama. Kita punya makanan, kalau kita makan sendiri namanya ya bikuati karena yang punya. Kalau orang lain kok makan ya berarti ini ya sama. Otoritas tunggal ya tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah yang Raufur Rahim bidzati. Tapi kalau nabi kok bisa mensyafaati biizni. Itu disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Mana ngaji itu, sekali-kali nak aku turu mau ayat kursi, beneran ngeritik, ini gimana mendudukkan makhluk kok kayak kholidnya. Mendudukkan makhluk kayak kholidnya, ya so boleh duduk, bocah atau ngaji. Kita tidak akan memposisikan Nabi kayak Allah, nggak mungkin. Nabi sendiri yang ngajarkan kita lah, tuturuni kama atrotin nasoro. Nabi sendiri ngajarkan kita, kamu jangan berlebihan memuji-muji saya, sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa. Kita tidak akan muji seperti itu. Tapi tetap nyifati Nabi luar biasa. Toh ada pakemnya, ada aturannya, yaitu biiznihi. Apa? Biiznihi. Berarti kabeh kaya ngene iki lho, imam ya rukuk, makmum ya rukuk. Imam rukuk itu karepe dhewe. Mulane imam iso sak enake dhewe kan. Wong jenenge karepe dhewe. Lah anak makmum anu. Jadi pun imam lali kan. Tapi kan Nabi ra koyo kowe kan ra mungkin lali ra koyo. Jadi kabeh ono pakem ya. Kalau seseorang yang punya makan atau manfaatkan namanya bidzatihi. Kalau orang lain tidak punya kok ikut make namanya bidzatihi. Ya kira-kira seperti itu kias fikihnya. Karena Allah itu yang Tuhan, kalau memberi syafaat ya bidzatihi. Paham ya? Kalau Nabi apapun hebatnya beliau karena abdun ya biiznihi ta'ala. Makanya disebut apa? Mangdalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Atau tadi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an apa illa min ba'di ayya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Artinya apa? Asbatallahu ta'ala fi hadil ayat anna minhum may yashfa'. Cuma syaratnya biiznihi ta'ala. Jadi di ayat itu jelas Allah menetapkan ada orang yang bisa mensyafaati. Tentu dengan catatan biizni. Ya clear ya. Awas ya nak salah sini-sini wong. Ngaji puasanan sebelum ora paham sini-sini wong. Wali jamil mukmin iki ora apa-apa bentuk kiriman mau dibang omah. Dibang mewah ada jatah ya ada apa? Pasangan.
Wes niate ngono lah muga-muga epe ditutupi Allah. Lah soal ana sing muncrat iku kakean. Wis kakean niku. Epe 1000 muntah 100 sesapik no. Wali jamil mukminin rabbil muslimat Allah ya innahum wal ambatin naka karimun inaka sa'atin panjenengan ya wa karimun dan sing apian lomo apian musibut dakwat kang nyebadani pira-pira donga wa qadil hajat lan sing nekani pira-pira hajat wa ghafurud dzunubi lan khotiat lan sing nyepura pira-pira dosa lan kesalahan ya arhamar rahimin sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah.